Pak Sapri, saya puluhan tahun bergaul sama dia, itu ini kemarin tuh di luar karakter dia. Ini adalah puncak kemarahan Prabowo yang harus disuarakan oleh Sapri Samsudin. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 8 Agustus 2025 ini nih, Ya. yang mengizinkan 3 bandara khusus bisa penerbangan langsung dari bandara dan keluar negeri. Ini keputusan Menteri Perhubungan. 3 bandara itu adalah Bandar Udara Khusus Sultan Syarif Harun Setia Negara Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Ini miliknya APP. Asian Pulp and Paper yang Sinarmas. Betul. Yang kedua, Bandar Udara Khusus Wedabai Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Itu miliknya Wedabai Park yang sebenarnya pemilik sahamnya Cina. Ya. Dan pemilik sahamnya hampir sama dengan Morowali. Bintang 8 juga. Ya. Yang ketiga adalah Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park IMIP Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Ini 8 Agustus 2025. 13 Oktober 2025 muncul permen baru mengubah permen sebelumnya dan hanya tersisa 1 bandara yang masih khusus, yaitu bandara APP. APP. Yang dicabut Wedabai sama IMIP. Nah, yang perlu telusuri siapa yang mendorong ini keluar dan siapa yang menyebabkan ini berhenti. Menteri Perhubungan harus menjelaskan ini. Saya birokrat 30 tahun, ini nggak biasa. Jadi saat itu, semua smelter yang mau dibangun itu harus lewat saya. Morowali ini itu perselingkuhan izin. Dia menselingkuh tanda kutip lewat Menteri Perindustrian. Isinya Menteri Perindustrian. Semua orang-orang yang mau meluruskan Joko Widodo diberhentikan. Sudirman Said itu tidak setuju IMIP itu. Dan melarang presiden itu meresmikan, tapi tetap meresmikan. Jonan itu tidak setuju namanya pembangunan bandara. Muncullah menteri yang sangat berkuasa, Menteri Investasi Pak Luhut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bukunya yang sangat terkenal beberapa dekade lalu, Richard M. Auty menyatakan bahwa negara dengan sumber daya alam melimpah tidak otomatis menjadikan itu sebagai sebuah berkah. Kadang-kadang, dan lebih sering terutama, sumber daya alam bahkan menimbulkan korupsi, inefisiensi, dan rakyat tetap saja menjadi orang-orang pinggiran, miskin dan tertinggal. Mengingat semua ini, rasa-rasanya apa yang tengah terjadi di Indonesia seolah mendegaskan dan menjustifikasi kebenaran buku tersebut. Apa yang terjadi di Koname, apa yang terjadi di Morowali, dan juga di Halmahera, kita melihat bahwa rakyat hanya mendapatkan polusi, hanya mendapatkan ikan-ikan yang pergi. Sementara kemiskinan tetap melekat pada mereka, bahkan ditambah dengan sisa-sisa industrialisasi saat ini. Untuk kemudian kita mengupas hal ini, hari ini telah hadir bersama kita di Madialog Pak Said Didu. Terima kasih Pak Said Didu. Selamat sore, malam. Yang ingin kita lihat dari pernyataan Pak Sapri, tentu saja apa yang terlontar keluar, yang kita pirsa, rasa-rasanya hanya sebagian kecil dari apa yang sesungguhnya ingin dikemukakan Pak Sapri. Mungkin di sana kan kita dengar ada kegeraman. Nah, kalau dalam penilaian Bapak, sebetulnya apa-apa saja di balik semua pernyataan Pak Sapri ini? Saya pikir mengenai Morowali ini udah lebih 10 tahun kita teriak. Tapi kan dianggap angin lalu saja oleh mereka bahwa ini akan menjadi masalah. Dan saya melihat bahwa itu benar puncak kegeraman daripada, saya yakin dari Prabowo, bukan dari Prabowo, ya? Dari Prabowo. Karena ya Pak Sapri, saya puluhan tahun bergaul sama dia, itu
Ini kemarin tuh di luar karakter dia. Betul, beliau kan santun ya. Santun, tidak meledak-ledak. Dan satu prinsip kerja beliau tuh kan selalu menyatakan jangan mengganggu pekarangan orang lain. Iya. Kemarin tuh terlanggar semua loh. Kelihatan emosi, kelihatan marah, dan menyinggung orang lain, menyinggung lembaga lain. Nah itu bukan karakter Pak Safri. Bukan karakter Pak Safri. Publik masih lihat bagaimana menghadapi 98 waktu sebagai Pangdam Jaya, Ya, betul. tetap senyum. Betul. Nah, tetap senyum, tidak ada kata-kata. Dalam segala kerusuhan, ya, dalam segala chaos, betul. Chaos, dia enggak. Nah, jadi saya melihat ini adalah puncak kemarahan Prabowo yang harus disuarakan oleh Safri Samsudin. Saya pikir itu makna daripada pernyataan tadi. Nah, pertanyaan kita, kenapa kalau itu benar, kenapa Prabowo marah? Ya, kenapa kira-kira Prabowo marah? Berkali-kali Prabowo sudah menyatakan memang bahwa kemarahan itu di gedung DPR juga marah. Wahai bintang-bintang, wahai tokoh partai, jangan jadi pelindung perampok sumber daya alam. Pernah beliau mengucapkan itu ya? Di pidato kenegaraan. Ya. Nah, jadi puncak marahnya memang sudah marah sekali dan mungkin lihat bahwa ini kok lambat yang diinginkan. Nah, sehingga keluarlah istilah serakahnomik. Iya, betul. Serakahnomik itu bulan Mei pertengahan tahun ini dia keluarkan. Dan menariknya istilah itu dikeluarkan di Solo di Kongres PSI. Iya. Artinya ada sesuatu yang dituju tuh. Jadi mungkin menyatakan, Bapak sudah bikin serakahnomik di Indonesia selama Anda berkuasa. Itu sinyal. Nah, tidak mungkin akan diberikan di tempat lain, kecuali di tempat yang pas. Betul. Ya? Nah, pertama kan dia ungkap di situ. Iya. Setelah itu kan dia ungkap di APEC. Nah, dan sudah menyatakan terus bahwa ini serakahnomik itu ada dua sebenarnya. Satu adalah sikap serakah, dua adalah ekonomi serakah, yaitu oligarki, dan yang kedua adalah ekonomi ilegal, judi online, narkoba, korupsi. Nah itu kan yang mau dilawan oleh Prabowo. Nah, dan kita lihat yang dia mulaikan adalah di Timah, Bangka Belitung. Tapi kemarahan itu tidak muncul karena pemainnya memang bukanlah pemain di sana itu bintang-bintang tapi tidak ada asing. Oke. Ya. Sehingga tidak terkait dengan kedaulatan. Pindah. Operasi di Bangka Belitung besar sekali loh. Itu 41.000 prajurit turun. Turun ya, betul. Untuk menyelamatkan angkanya 400 triliun kan. Pindah ke Morowali itu ini ada menarik karena ada asing, ya kan? Akhirnya keluarlah pernyataan yang menyatakan negara dalam negara. Oke. Nah, dia juga menerjunkan prajurit cukup banyak, 26.000 lebih, hampir 27.000. Diterjunkan juga kadang untuk melakukan operasi. Dan sepertinya penertiban sumber daya alam ini memang sepertinya tanda kutip memang harus dengan operasi militer. Artinya yang tidak bisa lagi dengan cara biasa. Tidak bisa dengan polisi? Nggak bisa lagi. Nah yang menarik kan polisi nggak dilibatkan loh. Artinya Pak Prabowo tahu bahwa ini melibatkan polisi atau gimana maksudnya? Enggak melibatkan penertiban. Nah, jadi mungkin juga Pak Prabowo udah ada laporan intelijen bahwa pemainnya mereka gitu kan. Kalau dilibatkan kan bisa bocor semua. Maksudnya mereka ini polisi terkait dengan mafia inilah gampangnya begitu. Ya. Nah, sehingga yang efektif diturunkan tentara. Nah, pasti orang akan bertanya, ini militerisme. Nah, bagi saya militerisme untuk kepentingan rakyat, untuk kedaulatan negara, itu memang iya. Apa yang salah? Iya, betul. Nah, ingat ya pernyataan Safri Samsudin di sana itu kan katakan kedaulatan ekonomi, bukan kedaulatan keamanan loh. Pertahanan, bukan. Kedaulatan ekonomi. Nah,
kedaulatan ekonomi itu dan beliau tuh turun itu kalau sebagai ketua PKH, maka dia sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional, bukan sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Kamnas? Bukan. Bukan. Ada sekarang Dewan Ketahanan Nasional. Oke. Iya. Ketuanya itu presiden, wakil ketua hariannya adalah Menhan. Iya. Nah, yang dipakai jaket itu terus untuk menyelesaikan masalah kedaulatan ekonomi. Jadi dalam pertahanan itu ada dua, kedaulatan keamanan, pertahanan dan kedaulatan ekonomi. Nah, ini yang dipakai Pak Sapri. Jadi Pak Sapri kalau turun itu tidak selalu sebagai Menteri Pertahanan. Tapi kemarin bergabung antara antara Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Menteri Pertahanan. Nah, orang menyatakan kan sekarang menjadi di ini bahwa seakan-akan Pak Sapri menyatakan bandara ilegal. Saya tidak pernah mendengarkan kata-kata itu. Yang dia katakan adalah ini terjadi negara dalam negara. Bukan menyatakan bandara ilegal. Iya. Nah, terus dibantah oleh Wakil Menhub yang saya nggak tahu. Iya. Kenapa yang muncul Wakil Menhub? Ya? Betul. Kenapa bukan Menhub yang muncul? Iya. Yang menarik ya Wakil Menhub kita tahu dari polisi kan. Iya. Nah, ini Pak Sunyata ya? Ya. Pak Suntana. Ya. Nah, seakan-akan membantah Menteri Pertahanan. Ya. Padahal tidak ada yang beda. Betul bahwa ada isinya. Nah, Pak Sapri menyatakan ini adalah negara dalam negara, tidak hadir negara dalam pelaksanaan kalau ada isinya. Iya. Kalau ada isinya. Dan saya pikir bukan substansi ada izin apa tidak ada izin. Karena ada izin pun bisa negara dalam negara. Iya. Ya kan? Iya, nah, betul. yang dipersoalkan Pak Sapri, kenapa adalah negara dalam negara? Maksudnya ada bandara, orang bisa masuk langsung tanpa ada imigrasi tanpa biaya cukai. Ya, itu kan dipersoalkan. Iya. Nah, kalian diam semua gitu kan. Nah, supaya publik paham, ini ada yang menarik sebenarnya. Ini ada keputusan Menteri Perhubungan tanggal nomor 38 tahun 2025, tanggal 8 Agustus 2025. Ini nih, ya, yang mengizinkan 3 bandara khusus menjadi bisa penerbangan langsung dari bandara dan keluar negeri. Ini keputusan Menteri Perhubungan. Tanggal berapa tadi Pak? Tanggal 8 Agustus. 8 Agustus tahun ini ya? Tahun ini. Nah, disebutkan yang menarik ini kan, bahwa 3 bandara itu adalah IMIP masuk nggak Pak? Hah? IMIP masuk nggak? Ini masuk, saya sebut ini. Bandara itu adalah Bandar Udara Khusus Sultan Syarif Harun Setia Negara Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Ini miliknya APP. Asian Pulp and Paper yang Sinarmas. Betul. Yang kedua, Bandar Udara Khusus Wedabai Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Itu miliknya Wedabai Park yang sebenarnya pemilik sahamnya Cina. Ya. Dan pemilik sahamnya hampir sama dengan Marwali. Bintang 8 juga. Ya. Yang ketiga adalah Bandar Udara Khusus Indonesia Marwali Industrial Park IMIP Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Semuanya di tempat tambang. Tempat tambang. Enggak, APP itu Pulp and Paper. Nah, 2 dari 3 lah. Ya. Ini yang menarik di poin kedua itu bahwa ada 3 yang boleh diizinkan itu adalah medical evacuation, penanganan bencana, dan atau ini yang menarik, pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Artinya, ya udah negara dalam negara. Oke. Semua yang dibawa keluar, semua yang masuk tanpa melalui bea cukai, melalui imigrasi. Ini 8 Agustus 2025. 13 Oktober 2025 muncul permen baru mengubah permen sebelumnya dan hanya tersisa 1 bandara yang masih khusus yaitu bandara APP. APP. Yang dicabut Wadebai sama IMIP. Nah, yang perlu telusuri siapa yang mendorong ini keluar.
Yang pertama ya? Yang pertama. Dan siapa yang menyebabkan ini berhenti? Ini saya birokrat 30 tahun, ini nggak biasa. Ada kecurigaan Bapak, kira-kira pihak mana atau siapa yang kira-kira punya power untuk mengubah ini? Kita tahulah bahwa ini problemnya adalah kalau uang sudah main, kita nggak bisa duga siapa, tapi jelas menurut saya Menteri Perhubungan harus menjelaskan ini. Karena publik, saya terutama sangat curiga ada apa di balik ini. Dan yang menarik artinya, pernah 3 bandara itu bebas beroperasi mulai Agustus sampai Oktober. Apa yang terjadi selama itu? Agustus sampai Oktober berapa bulan tuh Pak? 8 sampai 10 ya? 2 bulanan lah, 3 bulan. 3 bulan. Ya. Terus apa urgensinya APP mendapat khusus? Padahal kayak prioritas gitu ya? Prioritas. Yang lain dihapus? Yang ini keputusan-keputusan ini sangat janggal. Nah, sekarang menurut saya Presiden Prabowo, kita tahulah kemarahan Presiden Prabowo kan adalah selalu menyatakan oligarki berkuasa, menguasai semuanya. Betul. Yang kedua, terjadi serakanomik. Nah, yang menariknya bahwa menteri-menterinya serakanomik keluar Mei, menteri-menterinya nggak menafsirkan itu. Tidak ada yang melakukan tindakan. Yang melakukan itu menurut saya baru Syafri Samsudin, bahwa dia betul menghadapi oligarki itu, menghadapi yang serakanomik itu. Artinya gayung yang di ini Pak Prabowo tidak disambut. Tidak disambut. Cuma oleh Sapri. Nah, hanya coba serakanomik yang dituliskan judi online itu nggak ditindak lanjut. Nah, jadi kemarahan Pak Prabowo ini kelihatannya ditugaskan ke Syafri Samsudin. Jadi saya menyatakan publik, ini bukan Syafri Samsudin. Ini adalah Prabowo yang menugaskan Syafri Samsudin melakukan. Yang kedua melakukan itu Amran Sulaiman. Menteri Pertanian. Menteri Pertanian. Itu berani melawan oligarki serakanomik itu. Yang ketiga mungkin Rosan mulai. Rosan Roslani. Yang keempat Purbaya. Nah, ini yang melakukan menteri lain tuh. Padahal Presiden Prabowo butuh sekali orang memberantas serakanomik dan pengusahaan oligarki di Menteri ATR BPN. Satu. Tanah ya, Nusron ya? Nusron. Tapi saya orang tidak akan pernah percaya bahwa dia bisa melakukan. Dia kan mengatakan sampai 2 hari menjelang dunia kiamat aja mafia tanah masih ada. Ya, udahlah. Jadi ya karakternya saya paham. Saya teman lama. Yang kedua adalah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Ini juga saya nggak yakin bisa melakukan. Kenapa? Karena dialah motor utama terjadinya serakanomik oligarki oleh Joko Widodo di periode kedua. Dialah motornya. Motor utamanya Bahlil. Jadi nggak mungkin dia melakukan. Yang ketiga adalah Menteri Kehutanan. Raja Juli. Saya juga nggak yakin ini melakukan karena serakanomik dan oligarki ini kan membesar saat Joko Widodo. Dan dia kepercayaan Joko Widodo. Yang keempat Menteri Kelautan dan Perikanan. Siapa? Sakti Trenggono. Nah, itu kan terkait dengan pagar laut, terkait apa segala. Yang kelima itu ya Kapolri. Yang keenam ya Jaksa Agung. Yang ketujuh menurut saya KPK. Jadi ini Pak Prabowo kalau mau memberantas serakanomik maka ini harus orang yang betul-betul bebas dari kepentingan. Dan menariknya dari 4 menteri itu yang melakukan itu 4-4-nya bukan dari parpol. 4-4-nya orang non partai. Artinya memang partai saat ini nggak bisa diharapkan tuh Pak memperbaiki negeri ini. Pak Said Didu menyarankan agar orang-orang yang tidak menyambut apa yang gong yang dipukul, yang dicanangkan Pak Prabowo ini, ya sebaiknya diganti. Saya pikir ya ini udah setahun lebih, tapi saya nggak tahu. Ya Pak Prabowo nggak kuat juga kalau hanya Sapri. Betul. Nggak kuat. Nah, tapi kan menarik ini. Pak Sapri itu kan bukan memakai jaket Menteri Pertahanan loh. Saya katakan dia memakai jaket Dewan Ketua Harian Pertahanan tadi, Dewan Pertahanan Nasional.
Tapi menterinya kan diem, nggak ada yang menyambut. Nah, jadi ini juga kasihan. Nah, Pak Prabowo menurut saya panggil menteri-menterinya, kalau memang dia ganti aja. Dan menurut saya, kalau Pak Prabowo mau berhasil, itu menteri-menteri yang saya sebutkan tadi, yang saya yakinnya bahwa tidak akan mau dan tidak akan berani untuk melakukan pemberantasan serakanomik itu ganti, nggak ada jalan lain. Karena Pak Prabowo sudah menyatakan perang kepada mereka, tidak ada pilihan to kill or to be killed. Nah, karena Pak Prabowo kalau terlambat, ini bisa memukul balik mereka. Bayangkan aja, politisi bergabung sama oligarki, bergabung sama Parcok, berat. Tapi bagusnya sekarang rakyat bersama Prabowo. Jadi saya pikir Pak Prabowo sudah saatnya juga melihat ini betul-betul harus melakukan tujuannya. Dan kita harus ingatlah bahwa Pak Prabowo kan selalu berkali-kali menyatakan, jangan pikirkan saya 2 kali. Kalau saya gagal, jangan pilih. Nah, pertarungan dia, jadi kalau kita baca buku Paradoks Indonesia yang dibikinkan, itu kan baca setebal itu, itu kan intinya menyatakan bahwa kan intinya menyatakan nih, negara kaya, rakyat miskin. Paradoks. Yang kedua, kalau mau memperbaiki negara harus menjadi penguasa. Ya kan, itulah kenapa dia membuat partai menjadi presiden. Yang ketiga, kalau jadi presiden, apa yang harus dilakukan? Hanya 2 dia bilang. 1, kembalikan ekonomi dari penguasaan oligarki kepada rakyat. Yang kedua, kembalikan kedaulatan yang sekarang sudah dikuasai betul oligarki juga, dengan lewat membayar ketua partai, membayar bupati, membayar apa semua. Seakan-akan sekarang tidak ada yang bisa jadi pejabat publik kecuali kecuali oligarki yang mengendorse. Nah, itu juga menyatakan harus kembalikan rakyat. Jadi saya pikir memang Pak Prabowo butuh safri yang banyak. Tadi Bapak mengatakan bahwa Pak Prabowo minta agar kalau dia tidak perform di tahun di tahap pertanyaannya ini jangan dipilih kembali. Artinya ini sebetulnya bagi beliau kan to be or not to be. Ini udah 1 tahun. Ini ada orang-orang, gampangnya saya katakan musuh dalam selimut. Orang-orang yang tadi Bapak katakan. Mengapa itu tidak segera dieliminasi lah? Jadi apa sebetulnya yang membuat Pak Prabowo? Saya selalu katakan Pak Prabowo ini kan saya kadang-kadang kasihan ke beliau karena sebenarnya pertentangannya itu di dirinya sendiri. Jadi Pak Prabowo itu saya selalu menyatakan otaknya Rambo, hatinya Rinto. Dan ingin melolongkan negara untuk berbasis persatuan. Itu ribet banget. Jadi kita harus sadar bahwa Pak Prabowo melakukan ini sebenarnya anak buahnya harus menyadari bahwa yang harus melakukan itu kalau yang terkait dengan penertiban adalah kita anak buah, bukan Pak Prabowo. Nah, sehingga Pak Prabowo jalan aja dengan sistemnya. Ini mauku saya, kalau kau tertibkan di Marwali sana, maka jangan pandang jenderal siapapun atau siapapun libas. Itu harusnya ditafsirkan oleh anak buahnya. Dan saya melihat anak buahnya yang mau menafsirkan itu baru Safri sama Kejaksaan Agung sama Amran. Ya kan? Nah, Purbaya kita masih tunggu, masih omong-omong. Sebentar Pak, kalau saya tidak salah, Bapak tadi barusan mengatakan yang bisa mengejawantahkan keinginan Pak Prabowo, Pak Safri, Pak Amran, sama tadi Kejaksaan Agung. Sementara tadi sebelumnya Bapak mengatakan bahwa Jaksa Agung dalam hal ini bukan orang yang bisa ini Pak Prabowo. Mana yang benar? Saya melihat karena begini. Ya udahlah, saya tahu internalnya di dalam. Dan sepertinya ada yang lain yang ditugaskan untuk melakukan itu. Nah, ini Pak Prabowo memang harus sudah mencari orang-orang yang kan ini waktu berjalan terus. TikTok. Sekarang Pak Prabowo kan puncak kepercayaan rakyat. Kalau rendah lagi, turun lagi karena turun lagi kepercayaannya. Kalau ini, untung masih ada Pak Safri yang masih sering memberikan harapan lagi gitu. Kalau ada Amran yang memberikan harapan lagi, ada Purbaya gitu, yang itu butuh orang-orang seperti itu menurut saya.
sekitar 10 atau mungkin 5 tahun terakhir lah ya, kita kan mendengar ada satu jargon yang terus-menerus datang ke kita, hilirisasi, hilirisasi. Kalau menurut Bapak, dalam kenyataannya saat ini, apakah hilirisasi ini betul-betul sebuah strategi industrialisasi jangka panjang? Atau pada realitasnya justru merupakan, katakan saja, perampokan resmi dari sumber daya alam kita? Saya setuju yang tadi. Jadi gini, hilirisasi ini dijadikan bungkus pembenaran terhadap perampokan sumber daya alam. Bungkus. Kan begitu. Yang itulah yang dimaksud hilirisasi adalah hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah dan nilai tambah itu harus dinikmati oleh rakyat. Betul. Itulah hilirisasi. Betul. Kalau hilirisasi bukan ditempati rakyat, itu adalah namanya perampokan dibungkus hilirisasi. Dan itulah yang terjadi sekarang. Itulah yang terjadi sekarang. Hilirisasi dimaknai oleh Cina, bukan dimaknai oleh Indonesia. Betul. Nah, kita masih ingat perhitungan Faisal Basri almarhum bahwa di Morowali itu hanya 2-5% yang tertinggal di Morowali, semua dibawa ke Cina. Sebelum dimasukkan subsidi, karena dia beli batu bara subsidi. Kalau dimasukkan itu minus. Nah, ini kan bukan hilirisasi. Nah, ini adalah dibungkus hilirisasi. Kan hilirisasi kan harusnya kan begini. Supaya publik paham. Ini kan Morowali dan berbagai Pak Jokowi itu membangun kawasan industri banyak sekali loh. Ini dan negara dalam negara. Jadi setiap bahan yang masuk ke sini udah negara. Bukan milik Indonesia lagi, tapi milik yang punya pabrik di situ. Dalam hal ini Cina. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, semua nilai tambah yang terjadi di kawasan itu adalah nilai tambah milik Cina. Tidak ada yang tinggal di Indonesia. Nah, Morowali itu kan dikatakan sering menyatakan bahwa ekspor nikel itu sekitar 500 triliun setahun. Ingat yang tertinggal di daerah di sana itu tidak sampai 1 triliun. Dari 500 triliun? Dari 500, tidak sampai 1 triliun. Berapa persen tuh Pak? Paling tinggi hanya 0,0 sekian. Dari 1 ke 500. Ya, kalau 1% kan berarti 5 triliun dong. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau 1 triliun ya 0,0. Nah, lingkungan yang dirusak berapa? Pasti lebih tinggi dari itu. Oke. Ya kan? Nah, terus itu yang tinggal. Nah, terus kita membangga-banggakan itu. Ya, membangga-banggakan itu. Jadi, nah ini menurut saya yang Pak Prabowo mau hentikan. Ini nggak benar gitu kan. Nah, bahwa itu hilirisasi, oke, tapi hilirisasi yang betul tadi. Hilirisasi adalah proses penguraian sumber alam menjadi bahan berikutnya dan nilai tambahnya dinikmati oleh. Nah, yang menarik ini, yang tinggal itu juga adalah royalti. Royalti itu sama sekali bukan ditinggalkan oleh dia, karena yang bayar royalti yang punya IUP, bukan pemilik smelter. Jadi smelter sama sekali tidak pernah meninggalkan apapun di Indonesia karena dia bebas pajak. Kan bebas pajak 30 tahun. Iya. Nah, tax holiday itu. Jadi tidak ada yang ditinggal sedikit pun oleh mereka. Apakah perhitungan-perhitungan itu tidak diprediksi sejak awal? Sehingga di tahun 0 atau di tahun 1, pemerintahan Pak Jokowi saat itu bisa mengatakan ya atau tidak, go or not go terhadap sesuatu yang ada dalam perhitungan ini. Yang kemudian ternyata cuma 0,0 sekian persen dari 500 triliun dan lain sebagainya. Kan tanda kutip Panglima tanda kutip untuk mendorong hilirisasi ini dengan bungkus hilirisasi ini dulu kan adalah Menteri Investasi dan Pak Luhut Maritim. Nah, ingat Pak Luhut ya. Sebelum itu kan masih ada menteri-menteri lain yang diberhentikan semua karena sepertinya nggak sejalan. Rizal Ramli. Ya, awalnya kan. Iya, betul. Sudirman Said. Iya, Sudirman Said. Jonan. Nah, Sudirman Said itu tidak setuju IMIP itu. Dan melarang presiden itu meresmikan, tapi tetap meresmikan. Jonan itu tidak setuju namanya pembangunan bandara. Tidak setuju, maka baru keluarkan setelah Budi Karya kan. Iya. Nah,
semua orang-orang yang mau meluruskan Joko Widodo diberhentikan. Tidak kan? Yuri Krisnandi, Anies Anies Baswedan, Baswedan, Ferry Mursyid Ferry Baldan, Baldan, kemudian tadi Sudirman Sudirman Said, Jonan, ya. kemudian siapa? Rizal Ramli. Ramli. Yang paling cepat lulus tuh Rahmat Gobel. Oh iya. Iya. 2 bulan cuma. Iya, 2 bulan. Nah, terus siapa Susilo yang duta besar Amerika sekarang? Anak Susilo Sudarman. Iya, Indriono Susilo. Nah, terus Saleh Husin. Iya. Jadi semua orang-orang baik itu disingkirkan dan muncullah mohon maaf, menteri yang sangat berkuasa. Untuk kita lawan tuh nggak bisa sama sekali. Nah, dan selalu sebutin saja Pak Luhut ya. Pak Luhut. Ya, ya. Okay. Itu yang paling paling berkuasa. Ya. Dan yang itu hitungannya kita sekasih. 2000. Nah, saya begini. Yang orang sering menyatakan bukan apa-apa. Jadi pada saat itu saya kan sebagai staf khusus Menteri SDM. Pak Sudirman Said. Dan saya diusulkan menjadi Dirjen Minerba karena saya ingin benahi ini. Saya ingin benahi karena pasti saya berhadapan. Nah, supaya Pak Bli paham apa yang terjadi pada saat di sidang tim penilai akhir. Padahal hasil terbaik seleksi saya karena Pak Dirjen memakai betul-betul profesional. Itu terbaik adalah saya. Dan kan pada saat itu saya memang apa yang mau berikan saya kepercayaan untuk menertibkan tambang karena aku mau berhadapan sama mereka. Oke. Nah, pada saat itu Wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai Ketua Tim TPA menyatakan kamu ditolak oleh Presiden. Karena memang yang kemudian mengatakan ya atau tidak Presiden. Presiden. Nah, sudah ditanya BIN kan hadir semua kan. Sampai Pak Yudi profesional bilang, ini birokrat terbaik. Ini hasilnya. Tapi tetap nggak mau. Nah ditanya, kenapa Bapak nggak mau? Ada orang yang tidak mau sama sekali kalau saya jadi. Kata Pak Jokowi. Dan itulah yang paling berkuasa. Yang tadi? Menteri segala itu? Oke. Itulah. Dia bilang kalau dia jadi, ingat pernah kan saya dilaporkan ke polisi. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya ini yang kerok semua ini kita harus buka sehingga terjadi perampokan di sini. Nah, itu menurut saya saatnya Pak Presiden Prabowo betul ya udahlah bongkar semua aja. Jadi kalau mau perbaiki ya audit saja semua tambang Morowali sebagai awal daripada penertiban, audit siapa pemiliknya, siapa memberikan izin, nilai tambahnya siapa menikmati, kemudian siapa aja di belakangnya, buka semua pelanggaran apa yang dilakukan. Nah, ini Morowali ini itu perselingkuhan izin. Jadi saat itu saya kan sebagai staf khusus Menteri SDM dan sebagai ketua tim penelahan smelter. Jadi intinya semua smelter yang mau dibangun itu harus lewat saya. Untuk mengetahui apakah clean and clear ini. Yang menarik, saya langsung ke sana ke Morowali, kan ditugaskan Mbak Menteri SDM. Saya dijemput tuh pakai heli di Kendari karena belum ada bandara. Iya, betul. Nyampe saya di sana, loh kok ada smelter? Sudah ada smelter. Tanpa lewat Menteri SDM. Saya tanya siapa isinya. Ternyata dia main selingkuh tanda kutip lewat jendela lewat Menteri Perindustrian. Isinya Menteri Perindustrian. Waktu itu Menteri Perindustrian? Apakah saya lupa tuh. Bukan Saleh Husin? Bukan ya? Kayaknya udah selesai. Udah selesai. Selesai. Sebentar. Kayaknya pernah Erlangga kan. Oh iya, oke. Nah, saya nggak tahu siapa. Yang jadi dirutnya itu bekas Dirjen Perindustrian, Dirut IMIP. Sampai sekarang? Enggak, sampai sekarang nggak tahu saya. Tapi, nah, jadi tidak ada izin dari Menteri SDM. Nah, padahal aturannya adalah orang baru boleh membangun smelter kalau ada rekomendasi dari Menteri SDM
Kan isinya kan perindustrian. Iya. Kalau IUP-nya kan dari bahwa memang boleh membangun smelter karena dia punya sumber bahan baku. Iya. Itu diabaikan. Itu ketika Bapak mengetahui dan itu sebuah pelanggaran hukum lah katakan. Bapak laporkan ke polisi? Enggak. Karena tidak yang ini kan masih di internal pemerintah, tapi kan kita ditekan. Nggak boleh dihalangi. Nah, itu mungkin. Jadi mungkin menurut saya Pak Sudirman Said sama Pak Jonan tuh, Pak Jonan kan dianggap dipecat karena melawan WOS. Iya, betul. Soal WOS yang beliau nggak oke kan? Sepertinya ditambah lagi, tidak mengizinkan bandara di IMIP ini. Mungkin Pak Sudirman Said juga diberhentikan bukan hanya karena Bapak minta saham, karena kita bongkar Bapak minta saham, tapi karena tidak setuju bahwa soal smelter ini. Tentang smelter. Jadi ada 2 menteri korban dari itu. Nah, itulah menurut saya. Ini menurut saya semua harus dibuka sekarang supaya jangan lagi ada yang terjadi perselingkuhan seperti ini yang merugikan rakyat ke depan. Itu, nah mohon maaf teman-teman yang pendukung Jokowi ya apa boleh buat, rakyat harus tahu semua. Nanti akan muncul tuh IKN, akan muncul semua bandara-bandara yang dibangun yang jelas merugikan rakyat. Itu banyak sekali yang dilakukan gitu lah. Ya contoh bandara Kertajati, contoh itu di kampung saya. Ya, monorel di di Palembang. Itu semua merugikan karena hanya keinginan. Nah, banyak sekali yang harus dibuka. Menurut saya Pak Presiden Prabowo jangan kendor. Jadikan Marwali sebagai tempat untuk mengekses dan entry point. Betul. Entry point. Nah, kita tahu ya, ada beberapa loh yang harus kita lihat. Satu, timah itu betul harus masuk ke dalam Bangka ya Pak? Bangka. Kedua, Marwali. Marwali itu nikel. Kemudian Wadebai. Wadebai juga nikel ya? Nikel. Kemudian menurut saya adalah Halmahera mungkin. Halmahera Wadebai ya. Wadebai. Yang ini adalah boksit di Mempawah. Itu China juga. Kemudian ada kawasan industri sangat besar di Kalimantan Timur. Lupa saya namanya. Nah, itu juga China juga. Ini menurut saya ditambah, menurut saya sudah perlu juga mengecek tentang APP ini. Asia kenapa istimewa sekali. Dan kita harus curiga kenapa semua gubernur Riau itu masuk penjara. Iya, betul ya. Artinya ada sesuatu yang terjadi di situ. Terjadi penyogokan yang sangat sistematis di Riau. Dan kita tahu Riau itu kan yang paling banyak hanya Sinarmas. Ini harus dibuka lah ya. Dibuka. Yang menurut saya juga adalah penguasaan di Lampung tentang gula. Nah, ini menurut saya Pak Prabowo memang harus membutuhkan orang-orang yang sangat keras menghadapi itu. Dan saya harapkan Pak Prabowo juga memperkuat tim Sapri Samsudin. Pak Said tadi menyebut beberapa, dan saya rasa beberapa itu hanyalah seperberapa dari persoalan Indonesia, sumber daya alam Indonesia yang sedang dirampok ini. Adakah optimisme Bapak melihat sekian banyak PR yang harus dilakukan, sementara katakan saja personel, jagoan-jagoan, jawara-jawara Pak Prabowo, tadi Bapak hitung sendiri Pak Sapri, Pak Amran, dan Pak Purbaya, yang tidak terlalu banyak. Saya begini, ya, tambah satu tadi adalah pemilik real estate yang banyak, yang mengambil tanah rakyat. PIK 2, Rempang, kemudian hampir semua kota besar itu kan dikuasai mereka. Itu menurut saya itu juga harus dibenahi oleh Prim. Saya begini, kan sebenarnya Pak Prabowo tinggal, kan intinya yang nggak nyampe 10 orang lah, yang betul-betul yang saya sebutkan tadi. Kalau dia tempatkan orang itu oke kok, nggak ada masalah. Yang penting mereka dilindungi oleh presiden, itu jalan. Nah, tapi jangan terlalu lama. Yang paling ini saya bilang Pak Prabowo ini jangan main di hilir, itu perbaiki hulu. Jangan main hilir, perbaiki hulu. Jadi tangkap kepalanya dulu ya. Contoh gini, kan sudah mengeluarkan beberapa kali amnesti, abolisi, rehabilitasi. Betul. Itu nggak benar.
Karena artinya Prabowo, tapi oke lah, saya masih bisa maklumi itu karena itu residu daripada Iya, Joko betul. Widodo. Betul. Tapi harus perbaiki hulunya. Hulunya itu ya perbaiki dong KPK, perbaiki Iya. polisi, perbaiki kejaksaan, kemudian perbaiki Mahkamah Agung. Betul, Sehingga betul. jangan Bapak menunggu sampah. Betul. Dan kasus akhirnya. Kasus. Iya. Dan itu nggak betul. Iya, Nanti iya, akan menyebabkan Pak Prabowo itu bisa jadi timbul maklar hukum. Iya, iya, iya. Itu bahaya. Jadi udahlah. Ini kan cuma udah perbaiki hulu, jangan main di hilir. Nah, ini sama dengan penertiban sumber daya alam ini. Perbaiki hulu. Perbaiki hulu. Tadi Iya. Bapak katakan begitu. Apa yang harus diperbaiki, diubah, dibenarkan, direformasi? KPK, Ya, Kejaksaan, Kepolisian. Kepolisian. Ya, ATR BPN. Oke. Kemudian kehutanan, perikanan, kemudian sumber apa namanya? SDM. Itu yang paling tentunya Kementerian Keuangan, tentunya apa namanya yang sudah jalan gitu kan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Dan beginilah. Memperbaiki hulu ini tidak perlu terlalu banyak karena pemainnya itu itu aja. Oke. Oligarkinya itu aja kok nggak nyampe 10 orang. Iya. Jadi kalau Anda tertibkan, nah pelindungnya yang banyak, bintang-bintang. Iya. Kalau Anda terbitkan marwali, maka mungkin sudah banyak sekali yang kena. Jadi hulunya sebenarnya nggak ribet karena jumlahnya kecil. Iya. Cuma menakutkan. Karena banyak bintang di sana. Banyak bintang. Nah, tapi kan ya banyak bintang dan dia coba aja lah begini. Buktinya bahwa dia sangat berkuasa. Ada nggak pimpinan parpol mendukung Sapri? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak anggota DPR mendukung? Ada pernyataan dari partai misalnya? Nggak ada. Nggak ada. Artinya, nah tapi ini kan Pak Prabowo kan udah mengangkat bendera perang untuk melawan oligarki yang bersifat serakanomik yang sudah membeli dan menyogok kekuasaan di mana. Mulai dari kepala desa sampai ke atas, dia mulai disogok, partai politik disogok, penegak hukum disogok dari hasil rampokan. Pak Prabowo udah ngangkat bendera perang itu. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Kalau lambat dan tanggung-tanggung, maka itu tadi saya katakan to kill or to be killed. Itu yang dihadapi. Ini sudah dalam kondisi yang sangat darurat ya. Nah, kita harus berterima kasih bahwa ketemu pemimpin yang sangat kuat sebenarnya. Yang cuma tadi problemnya karena ada di dalam tubuhnya ada 3 bercampur. Rambo, Rinto, dan Persatuan. Itu yang kemudian membuat segala sesuatunya jadi kompleks. Kompleksnya aja. Nah, tapi ada satu hal yang masih membuat saya aneh. Ada Rambo di sana, ada Rinto di sana, ada ingin persatuan di sana. Tapi satu hal yang tidak bisa dinafikan. Pak Prabowo adalah tentara dan seorang tentara harus seorang yang tegas kan pastinya. Dan dia bukan bukan tentara kacangan. Beliau adalah seorang Kopassus. Mengapa tidak ke Kopassusannya itu bisa melibas yang lain? Rintonya misalnya atau yang lainnya. Saya dengar dari ini bahwa perbedaannya memang kalau menyangkut manusia tinggi banget. Oke. Jadi itu karakter yang dia miliki gitu ya. Jadi nah itu kepribadian itu susah. Betul. Jadi menurut saya ya benar-benar kalau memang nggak kuat maka suruh anak buah untuk mengerjakan. Kalau nggak kuat melakukan, nggak usah pandang. Kita kan juga sering melihat bahwa ada banyak presiden yang sangat manusiawi, tapi dia juga punya orang-orang yang untuk melakukan kata-kata yang kasar dari saya adalah pekerjaan-pekerjaan kotor gitu misalnya. Kan bisa saja itu, bukan kotor sebetulnya, pekerjaan yang tegas. Iya. Saya pikir itu sedang berjalan, menurut saya. Cuma memang ya butuh Sapri lagi yang lain. Gitu. Itu aja sebenarnya. Dia belum ketemu. Ada berapa dalam apa namanya? Dalam radar Pak Said Didu, seberapa banyak dan siapa saja orang-orang yang top seperti Sapri, Purbaya gitu, atau misalnya Jonan,
Ya kita coba terkenal. Siapa lagi yang bisa Ada kita... Jonan, ada Susi, ada Sudirman Said. Karakter-karakter itu yang dibutuhkan. Tough ya. Tough. Gitu loh. Itu orang-orang yang menurut saya, nah saya yakin masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Nah, tapi jangan dicampur dengan karakter yang lain. Itu nggak bisa. Iya. Nah, kalau itu coba ada Susi di dalam, ada Sudirman Said di dalam, ada Jonan di dalam. Itu saya pikir jalan tuh. Maksudnya, jadi begini kan, pemerintah itu kan butuh, penguasa itu butuh apa ya, sinyal-sinyal bahwa, dan saya pikir sinyalnya sekarang keluar, aku mau menciptakan pemerintahan bersih. Maka yang saya kedepankan sekarang adalah 3 yang menonjol terus adalah Sapri, Purbaya, Amran. Nah, yang lain saya pikir ya udahlah, memang dia nggak bisa ya udah singkirin aja. Itu normal. Dan yang terlalu lama juga. Yang terlalu lama. Pak, ini ada catatan saya bahwa Bapak pernah menyebut ada dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton biji nikel yang harganya sekitar 14,5 triliun keluar lewat pelabuhan IMIP. Apa data yang Bapak miliki atau adakah pola-pola indikasi yang membuat Bapak firm dengan pernyataan itu? Tapi kan itu bukan pernyataan, itu kan pertemuan BPK, KPK. Iya. KPK kan menyatakan bahwa ketemu di Indonesia tidak ada data ekspor, tapi di China data impor. Iya. Artinya timah kan nikel kan hanya dari Indonesia, di mana negara lain. Betul. Artinya dari Indonesia itu kan. Dan China hanya dengan kita kan. Nah iya. Hubungan untuk kita. Itu kan berat. Nah itu kan KPK menyebutkan angka 14,5 triliun nilainya. Dan tidak kemudian ditindaklanjuti. Enggak ditindaklanjuti. Nah menurut saya ini kesempatan tindak-lanjuti karena nggak mungkin pada saat tahun-tahun itu yang ada ekspor ore nikel hanya Sulawesi Tenggara dan pelabuhan yang besar hanya pelabuhannya ini. Iya. Nah, jadi ini kan Pak Prabowo sudah menyatakan juga bahwa dia punya data berbeda antara ekspor. Data ini juga kan? Data ini juga dipakai. Nah, jadi data ini buka aja. Jadi maksud saya data-data yang selama ini ditutupi oleh rezim sebelumnya buka. Kalau ada 14,5 triliun itu, dan ini pasti kan sudah cair gitu ya Pak ya. Kemana uang ini kira-kira Pak? Ya udahlah. Ini apa namanya? Kita nggak tahu. Tapi mereka juga bukan pemain bodoh. Ya mungkin saja ada di negara tetangga tersimpan. Kita nggak tahu. Karena kalau dia masuk Indonesia kan PPATK akan menyatakan. Tapi kita nggak tahu juga siapa PPATK tahu tapi nggak dibuka. Jadi menurut saya Pak Prabowo udahlah buka semua hal-hal ini supaya tidak terulang lagi ke berikutnya. Ini beginilah. Kita tahu bahwa akumulasi kesalahan perampokan sumber daya alam itu berlangsung sangat lama. Sejak negeri ini ada. Iya, betul. Akumulasinya. Dan saya berharap Pak Prabowo mengakhiri ini. Dan kita tahu pelakunya itu aja kok. Yang merepotnya sekarang adalah bahwa backingnya adalah bintang. Iya. Kalau selama sampai Pak Harto nggak ada backing bintang-bintang. Sekarang backing semua adalah bintang-bintang. Coba di PIK 2 siapa sih di rootnya? Bintang 3 kan? Iya. Iya kan? Marinir kalau saya nggak salah. Malah bintang 4 yang di atasnya kan? Iya. Nah, terus di Lipo siapa? Bintang juga kan? Ini hampir semua bintang ada di mana-mana. Di Marwali ya, di mana-mana bintang. Nah, ini repotnya sekarang karena Pak Prabowo sudah tegas, bintang pun dihadapi. Nah, saya pikir itu juga lah kenapa Sapri Samsudin naikkan bintangnya jadi bintang 4. Iya. Karena dimanapun juga kalau di tentara itu tetap hormat, walaupun pensiun kalau bintangnya lebih ini tetap hormat. Nah, jadi sekarang dia nggak wajib lagi hormat kemana-mana bintang 4. Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa sebetulnya perampokan ini kan sudah berlangsung lama. Kita tahu lah sejak tahun 67-an itu sudah bercokol Freeport sampai sekarang yang bisa diperbarui terus setiap dan ada klausul setiap kali ada pembaruan tapi dia masih mau harus dilanjutkan kan? Itu Freeport. Sekarang ketika Freeport masih juga berjalan kita ditambah lagi dengan sekian banyak nikel, batu bara, kemudian
timah ya, yang juga kelihatannya tidak membuat rakyat kita, apalagi negara kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang Bapak lihat dalam 10 tahun terakhir yang kemudian apakah ada semacam percepatan ketidakbenaran, ketidakbecusan kita mengelola dalam 10 tahun terakhir, atau sebetulnya itu sudah mulai terjadi dari zaman Pak SBY, Bu Mega, dan lain sebagainya? Kalau saya lihat sisi ini perampokan dibungkus dan dilegalkan 10 tahun terakhir. Jadi begini. Dan penyebabnya sebenarnya adalah di kita, bukan di mereka. Saya berunding dengan Freeport pada saat itu, apa dia katakan? Saya udah capek diperas oleh. Mereka ngomong gitu. Kan saya ditugaskan berunding untuk ini. Terus saya tanya, kenapa Anda lama sekali memutuskan dia? Kami udah capek diperas oleh pejabat Indonesia. Jadi orang kita. Yang powerful itu orang kita, bukan orang mereka. Kita, bukan. Mereka lebih senang tuh bekerja dengan profesional ya. Profesional. Tapi orang kita, melakukan itu. Dan itu puncaknya memang terjadi setelah reformasi. Puncaknya setelah reformasi. Bahwa semua itu lewat transaksi. Dan saya paham, saya lama di dalam, saya paham apa yang terjadi transaksi. Kalau Anda ingat ada proyek DME-nya Bukit Asam, saya paham siapa yang melakukan transaksi, siapa. Bukit Asam batubara ya Pak? Ya, itu hampir semua transaksi. Nah, transaksinya ini mohon maaf aja dilakukan oleh elit dan semua elit. Dan saya pikir Prabowo tahu kok. Prabowo pasti tahu siapa pemainnya, bagaimana cara mainnya, dan bagaimana cara menghentikannya. Itu jadi nggak perlu diajari lagi, dia paham. Pemainnya nggak banyak, hanya itu aja. Jadi sebetulnya apa yang masih harus menghalangi Pak Prabowo untuk melibas semuanya, mengembalikan sehingga semua yang ada di dalam tanah dan air bangsa ini ya untuk kita semua? Nah itu yang saya ingin terus, karena pertanyaan itu sering muncul. Nah selalu jawab mereka ini strategi. Ya. Nah, saya tafsirkan memakan bubur panas dari pinggir. Di ini pinggir ya. Tapi saya temunya kalau kelamaan buburnya keburu basi nanti. Iya, betul. Tapi saya melihat sekarang ada strateginya, anak buah disuruh makan langsung dari tengahnya. Safri itu dari tengahnya Morowali langsung. Ya, jadi sepertinya dia menyadari bahwa memakan dari pinggir itu kelamaan. Maka cari anak buah. Jadi sekarang carilah anak buah yang berani memakan bubur panas dari tengah untuk menyelesaikan negeri. Cari sebanyak-banyaknya. Cari sebanyak-banyak yang enggak yang saya sebutkan aja tadi. Itu cukup. Oke. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak sempat akan diangkat menjadi dirjen, sudah melalui proses dan menjadi yang terbaik secara penilaian, tapi terhambat dan Pak Jokowi tidak mengatakan ya. Kalau boleh saya tahu, apa yang saat itu terjadi di dunia ini, di dunia pertambangan, yang tadi Bapak katakan saya ingin memperbaikinya? Kan saya paham betul itu kejadiannya. Saya kan lama di BUMN. Bagaimana Bukit Asam diambil, tambangnya, bagaimana Timah digerogoti, bagaimana Antam digerogoti. Paham saya, dan saya tahu siapa yang menggerogoti. Bagaimana permainan, kan begini. Ya, seperti saudara. Kalau kita mau tahu, lembaga yang paling banyak korupsinya itu lembaga yang paling susah cari tempat parkir. Itu sederhana. Karena orang itu merekayasa aturan agar orang menghadap setiap saat. Dan saya lihat pada saat itu, eselon 1 yang paling susah cari tempat parkir adalah Dirjen Minerba. Susah lah nyari tempat parkir di Dirjen Minerba. Ya, karena semua orang kan direkayasa supaya menghadap semua. Dan saya tahu bahwa pemain Minerba tuh nggak nyampe 10 orang. Nggak nyampe. Tapi gajah semua. Dan saya senang bermain sama gajah. Saya lebih senang menempeleng belalai gajah daripada menginjak 1000 semut. Kalau Anda menempeleng belalai gajah,
dan ngamuk gajahnya, yang penting saya sudah tempelin gajah. Tapi kalau hanya menginjak 1000 semut, itu siapapun bisa melakukan. Itu prinsip saya harus menghadapi yang. Apakah waktu itu Bapak sempat patah hati atau apapun Enggak namanya juga. karena punya semangat itu kemudian dipatahkan? Enggak juga, saya enggak mundur. Terus, saya mundur setelah kasus Papa minta saham. Oke. Papa minta saham, setelah saya tahu bahwa ini Jokowi ini nggak bisa diharap, dia pembohong, maka saya mengundurkan diri. Bapak jadi mengundurkan diri waktu itu? Mengundurkan diri dan segalanya, asal Bapak tahu, semua kalau lihat sering pakai Manusia Merdeka, itu saya mengundurkan sendiri semua jabatan, dan saya kehilangan pendapatan 272 juta sebulan. Itu demi perjuangan. Jadi, saya harus keluar untuk berjuang karena membenahi negeri ini. Itu. Itu Bapak merasa ada sebuah kehilangan yang besar, 270 sekian per bulan itu? Ya mungkin, kalau saya tetap dalam, mungkin saya udah sakit-sakitan. Karena hati nurani saya nggak cocok. Iya. Oh iya. Ya, karena sekarang, ya lihat, saya makin segar, sehat lah, ya. makin semangat berjuang, karena saya nggak punya beban apa-apa lagi. Ya, belum tentu, siapa tahu gara-gara itu malah meninggal penyakit macam-macam. Happy aja. Apa yang menurut Bapak harus dilakukan bukan oleh Pak Prabowo? Karena kalau kita ngomong lagi Pak Prabowo, kita terlalu banyak menuntut. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga agar apa yang ada di tanah kita seharusnya menjadi milik kita semua demi kesejahteraan kita semua? Saya berterima kasih kepada, sebenarnya medsos ini membantu kita. Menilog ini membantu sebagai forum untuk menyadarkan rakyat, dan saya betul-betul menikmati eskalasi daripada kesadaran rakyat untuk melawan oligarki, untuk melawan politik busuk, untuk melawan penegakan hukum yang tidak adil, untuk melawan perampokan rakyat oleh oligarki. Dan saya mengalami betul itu eskalasinya tinggi banget. Kita harus menjaga bagaimana Said Didu berjuang untuk PIK 2 yang nggak punya uang, nggak punya organisasi, nggak punya apa. Tapi rakyat bersama kita. Dan itu saya pikir media sosial itu yang sangat membantu. Nggak kebayang saya kalau nggak ada media sosial, maka mereka bersembunyi semua, merampok negara di ruang tertutup. Itu yang ini. Jadi saya sekarang melihat masyarakat sekarang lagi bangkit, dan lihat masyarakat bangkit tuh setiap langkah Pak Prabowo untuk membersihkan negara, menyelamatkan aset negara, itu rakyat keluar untuk membela. Ya kasus teman-teman saya yang berjuang tentang ijazah palsu. Itu semangatnya tinggi banget, karena memang rakyat ingin membuka semua. Jadi semangat rakyat untuk memperbaiki negara, memperbaiki negerinya, jangan sampai terabaikan oleh Prabowo. Oke. Saya kira kita semua harus selalu memperjuangkan kebebasan dan hak milik kita. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sobat Madilog, pada akhirnya percakapan ini mengingatkan kita pada sesuatu yang lebih besar dari sekedar nikel, morwali, atau jargon hilirisasi. Ini adalah soal nasib sebuah bangsa. Apakah kita memilih menjadi tuan di negeri sendiri atau sekadar penonton ketika kekayaan alam diangkut pergi dan masa depan generasi kita digadaikan? Filsuf Rusia Nikolai Alexandrovich Berdiayev pernah menulis, perbudakan yang paling berbahaya adalah ketika manusia tidak lagi sadar bahwa dia sedang diperbudak. Kata-kata itu seakan ditulis khusus untuk negeri yang terlena oleh angka ekspor dan kilo smelter, tetapi menutup mata pada polusi, ketidakadilan, dan perampokan yang berjalan dengan seragam resmi. Di sisi lain, John Stuart Mill mengingatkan bahwa sebuah bangsa mungkin saja memilih hidup di bawah despotisme, tetapi hanya jika sang tiran tampak bekerja untuk mereka. Dan di Indonesia hari ini, kita harus berani bertanya, kekuasaan ini bekerja untuk siapa? Untuk rakyatnya atau untuk jaringan yang bersembunyi di balik izin, RKAB, dan jalur tikus investasi? Sekali lagi, Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis sahih,
Sesungguhnya hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya satu hak dari pemiliknya. Kalimat itu bukan sekadar peringatan moral, itu adalah hukum etika langit yang menyatakan bahwa setiap pengkhianatan terhadap keadilan akan ditagih kembali. Bisa hari ini atau kelak. Dan pada akhirnya kita kembali pada satu pertanyaan paling mendasar. Apakah bangsa ini masih punya keberanian untuk mengendalikan nasib sendiri? Jika tidak, sejarah yang akan mengadili kita. Namun jika ya, jika kita memilih untuk membuka terang, membongkar gelap, dan menolak tunduk pada jalur tikus kekuasaan, maka Indonesia masih mungkin selamat dari kutukan sumber daya alam dan memasuki babak baru yang layak disebut sebagai peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk. Warahmatullahi.